Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku ingin belajar bersama kalian mengenai pasar modal atau capital market. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama aku Jinan Syifa Agni dengan NP47 dari Administrasi Bisnis Universitas Pajajaran. Oke, kita langsung ke materinya aja yuk. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pasar modal. Pengertian pertama, menurut Otoritas Jasa Keuangan, pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi. Oke, pengertian selanjutnya ya. Pengertian tersebut menurut Indonesia Stock Exchange merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang diperjualbelikan, baik surat utang, ekuisi, reksadana, instrumen derivatif, ataupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Oke, jadi udah tahu kan pengertian pasar modal? Selanjutnya, kita belajar sejarah tentang pasar modal. Jadi, pasar modal di Indonesia itu sudah dimulai dari tahun 1912, tapi sempat mengalami vakum karena adanya Perang Dunia I dan II. Maka pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977. Dan beberapa tahun kemudian, pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan sampai akhirnya berkembang seperti saat ini. Oke, selanjutnya mengenai tujuan dari pasar modal. Yang pertama, mengumpulkan kesempatan pada masyarakat untuk meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan dan ikut menikmati hasilnya atau laba. Oke, sekarang instrumen. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang atau lebih dari 1 tahun seperti saham, obligasi, waran, reksadana, option, dan futures. Selain instrumen, ada fungsi. Fungsi dari pasar modal yaitu memiliki 2 fungsi. Yang pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat atau investor. Lalu yang kedua, ada pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan resiko masing-masing instrumen. Oke, jadi udah mengetahui ya sedikit tentang pasar modal. Lanjut lagi yuk, sekarang masuk ke jenisnya. Jenis pasar modal itu ada 4. Yang pertama ada pasar perdana. Pasar perdana itu adalah pasar modal tempat melaksanakannya penawaran efek oleh indikasi peminjam emisi dan agen penjualan terhadap para investor publik. Yang kedua ada pasar sekunder. Jadi efek-efek yang telah dicatat pada bursa efek diperjualbelikan, menawarkan sebuah kesempatan pada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang sudah tercatat di bursa. Selanjutnya, yang ketiga ada pasar ketiga atau third market atau sering juga disebut dengan OTC atau over the counter, adalah sarana transaksi jual beli efek antar anggota bursa serta investor dan harga dibentuk oleh market maker. Jadi investor dapat memilih market maker dengan harga terbaik. Pada market maker ini akan saling bersaing dalam menentukan harga saham karena satu jenis saham dipasarkan oleh lebih dari satu market maker. Selanjutnya ada pasar keempat atau fourth maker. Pengertiannya yaitu sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa perantara efek. Pasar keempat hanya dilaksanakan oleh para investor besar karena dapat menghemat
pasar sekunder karena dapat menghemat biaya. Jadi pasar keempat ini dilakukan oleh investor-investor besar, dijual secara langsung, contohnya kepada perusahaan, kolega bisnisnya dan sebagainya. Jadi tanpa harus ada perantara. Dengan begitu tidak harus membayar biaya perantara tersebut. Jadi ada 4 jenis pasar modal ya teman-teman. Seru banget kan belajar pasar modal? Tapi jangan khawatir, masih ada lagi nih. Selanjutnya yaitu setelah jenis-jenis pasar modal apalagi ya? Manfaat pasar modal ini tidak hanya untuk investor, tetapi bila untuk investor yaitu nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi, memperoleh dividen bagi yang memiliki saham dan mendapat bunga, memperoleh hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS bagi pemegang saham dan mempunyai hak suara dalam saham rapat umum pemegang saham obligasi, dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen untuk mengurangi resiko. Oke, tadi manfaat untuk investor ya teman-teman. Selanjutnya, manfaat untuk pemerintah. Yang pertama, menuju ke arah profesional di dalam pemberian pelayanan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Yang kedua, sebagai pembentuk harga dalam bursa paralel. Yang ketiga, sebagai likuiditas efek semakin tinggi, lalu semakin bervariasinya jenis lembaga penunjuk. Setelah untuk pemerintah, manfaat bagi emiten, yaitu manfaat ini menurut Martono tahun 2014 di halaman 385 ya. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat masa perdana selesai. Yang ketiga, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang keempat, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil. Yang kelima, cash flow hasil penjualan saham biasanya lebih besar dari harga nominal perusahaan. Tidak ada beban finansial yang tetap, jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas, tidak dikaitkan dengan kekayaan sebagai jaminan tertentu, dan profesionalisme dalam manajemen meningkat. Oke, setelah manfaat, selanjutnya kita belajar mengenai struktur pasar modal. Struktur pasar modal di Indonesia yang paling tinggi terletak pada Menteri Keuangan yang menunjuk OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan, mengatur dan mengawasi sehari-hari pasar modal dengan tujuan mewujudkannya terciptanya aktivitas pasar modal yang teratur, wajar, efisien, dan juga melindungi kepentingan masyarakat pemodal. Oke, jadi struktur paling tinggi dari pasar modal diketuai oleh OJK. Nah, ini ada bagian strukturnya nih teman-teman. Kalian juga bisa pelajarin di Google untuk lebih jelasnya. Selanjutnya ada lembaga. Berikut lembaga-lembaga pasar modal di Indonesia. Seperti yang diketahui, ada Otoritas Jasa Keuangan, ada Bursa Efek, perusahaan efek, dan ini merupakan contoh pasar modal di dunia, yaitu ada Nasdaq, New York Stock Exchange, Euronext, Toronto Stock Exchange, London Stock Exchange, Japan Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange. Pada bursa efek di atas merupakan bursa-bursa efek yang lumayan tua karena merupakan bursa efek pertama yang ada di dunia. Jadi sudah lebih dahulu keberadaannya. Oke, setelah lembaga-lembaga, selanjutnya akan ada lembaga penunjang. Jadi kalau tadi lembaga-lembaga yang berkaitan langsung, sekarang ada lembaga penunjang.
Lembaga penunjang adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian pasar modal dan bertugas berfungsi melakukan. Yang pertama, ada perusahaan pemerikat efek. Penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemerikatan dan memberikan peringkat. Jadi yang pertama ada perusahaan pemerikat efek ya teman-teman. Dan bagi organisasi tersebut sudah mendapatkan izin dari OJK. Lalu yang selanjutnya ada bank kustodian, bank yang mendapatkan persetujuan dari OJK untuk bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek. Selanjutnya ada Biro Administrasi Efek, perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan emiten untuk pencatatan pemilihan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek sebagai Biro Administrasi Efek dan telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Oke, yang selanjutnya ada Wali Amanet, pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang atau suku untuk melakukan penuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek yang bersifat utang atau suku tersebut tanpa surat suara khusus. Oke, setelah ada lembaga penunjang, selanjutnya ada profesi penunjang. Apa aja ya? Profesi penunjang adalah pihak-pihak yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan persyaratan dan tata cara yang sudah ditentukan. Yang pertama yaitu akuntan, pihak yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, dan menginspeksi dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah. Data dan informasi yang tercakup meliputi nomor izin usaha KAP, alamat KAP, nama pimpinan, kontak atau email, dan daftar rekan. Oke, jadi akuntan tersebut merupakan salah satu profesi penunjang dalam kegiatan yang ada di pasar modal. Selain akuntan ada apa lagi? Ayo, setelah ini kita akan mengetahuinya teman-teman. Setelah akuntan, ada lagi konsultan hukum. Ada ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dalam bentuk konsultasi jasa. Lalu selanjutnya ada penilai, adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Data dan informasi yang tercakup meliputi nomor STTD, nomor izin usaha, alamat kantor, dan jenis kegiatan usaha penilai. Jadi teman-teman yang membutuhkan penilai bisa dipastikan nih data-data dan informasinya sesuai dengan apa yang seharusnya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi tetap legal ya teman-teman. Oke, setelah penilai, selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya yaitu notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dan persyaratannya tidak jauh berbeda dari tadi notaris ya. Selanjutnya yang jarang kita dengar yaitu Pasar Modal Syariah Indonesia. Pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang juga diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Direktorat Pasar Modal Syariah. Jadi, selain ada pasar modal pada umumnya yang sering kita dengar, ternyata ada juga nih pasar modal syariah di mana prinsip-prinsipnya tidak menyalahi dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam agama Islam. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu dan ingin mencoba mungkin bisa dicari tahu lebih dalam lagi nih mengenai pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Karena
di Indonesia sendiri kan merupakan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Jadi berkembangnya pasar modal syariah ini sangat cocok untuk berada di Indonesia tentunya. Oke, selanjutnya apalagi nih ya yang menarik mengenai pasar modal syariah Indonesia? Kita belajar sejarahnya kali ya. Tonggak sejarah kelahiran 199 pasar modal syariah di Indonesia itu diawali dengan diterbitkannya reksadana syariah pertama pada tahun 2007. Kemudian diikuti dengan diluncurkannya Jakarta Islamic Index atau JII sebagai indeks saham syariah pertama yang terdiri dari 30 saham syariah paling liquid di Indonesia pada tahun 2000. Suku pertama di Indonesia dengan menggunakan akad mudharabah diterbitkan pertama kali tahun 2002. Peraturan OJK pada saat itu masih Bapepam dan LK tentang pasar modal syariah pertama dikeluarkan tahun 2006 dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya daftar efek syariah pada tahun 2007. DES adalah panduan bagi pelaku pasar dalam memilih saham yang memenuhi prinsip syariah. Pada tahun 2008, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Oke, selanjutnya kan sudah belajar sejarah nih ya teman-teman. Ini hanya sebagian kecil sih yang ada di video ini. Mungkin kalau kalian tertarik mengenai step-stepnya, lalu bagaimana detail mengenai pasar modal syariah Indonesia, kalian bisa mengunjungi website langsung dari Otoritas Jasa Keuangan karena di sana lengkap sekali kalian bisa. Oke, jadi teman-teman bisa dibaca ya mengenai sejarah awal dari adanya pasar modal syariah yang di Indonesia. Tapi jangan khawatir karena penjelasan lengkapnya tadi yang udah aku bilang ada di websitenya Otoritas Jasa Keuangan. Di situ lengkap tidak hanya mengenai pasar modal syariah, tapi mengenai instrumen, produk, contoh yang sudah diketahui. Pokoknya mengenai detail mengenai pasar modal itu sudah ada di Otoritas Jasa Keuangan. Seperti yang ada di pasar modal di Indonesia itu apa aja sih? Ada Bursa Efek Indonesia, di mana diketahui merupakan percampuran tadinya yang adanya Bursa Efek Jakarta dan Surabaya, tapi melebur jadi satu dan dinamakan dengan Bursa Efek Indonesia. Selain itu, yang ingin mengenal mengenai pasar modal, mungkin kalian bisa mengetahui atau mengikuti seminar-seminar mengenai pasar modal. Di sana kalian tidak hanya mengetahui mengenai pasar modal, tapi kalian mungkin bisa mengetahui bagaimana caranya untuk berinvestasi di saham, obligasi, dan reksadana. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian bisa lebih mengetahui produk-produk apa aja sih dari pasar modal itu sendiri. Oke. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman sudah mau belajar bersama aku mengenai pasar modal. Semoga kedepannya kita bisa belajar bersama lagi mengenai hal-hal lain selain dari pasar modal. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya.
sekian mengenai pasar modal syariah Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa kembali.